Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru beberapa hari kita tinggalkan bulan Syawal. 40 hari kemudian ke depan kurang lebih kita akan bertemu dengan Idul Adha. Dua hari raya yang disebut dengan Idain oleh Rasulullah, Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam keduanya ada sedekah fitriyah, yang sedekah fitrah, dan sedekah daging kurban. Keduanya ditujukan bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menunjukkan kamilah orang-orang beriman, bukan menunjukkan kami yang lebih bagus dari kalian, bukan untuk menunjukkan bahwa yang berkurban besok adalah orang-orang yang kaya, sebab orang miskin pun bisa berkurban walaupun kurbannya cuma kurban perasaan. Tetapi maksudnya adalah kurban besok ini adalah qarabah, ikhtiariyah, mendekati Allah lebih lagi dari setelah Ramadan. Kalau Ramadan kemarin Allah mudah-mudahan memberikan kita hadiah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berarti imannya sudah fight, sudah hebat, sudah siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Nah gitu. Maka sekarang ini Idul Adha atau Al-Udhiyah adalah tantangan besar buat kita, berkorban dalam bentuk mendekati Allah, qarabah, berakrab-akrab dengan Allah dalam bentuk berhari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Allah suruh kita untuk memotong seekor hewan kurban sesuai dengan kesanggupan kita, seekor kibas atau seekor domba atau seekor sapi atau lebih, terserah. Tetapi kewajiban pokok bagi mereka yang sudah mampu adalah satu ekor kurban dari kibas atau kambing. Nah ikhwafillah, bicara soal Idul Adha, bicara soal udhiyah, bicara soal penyembelihan hewan kurban di hari raya Id, perlu kehati-hatian yang serius dan sungguh-sungguh. Perlu menjaga syariat Allah, tidak asal-asalan, niatnya harus jujur kepada Allah. Kadang-kadang menjadi panitia kemudian dia pesan, jangan lupa ya buntutnya buat sop, jangan lupa ya dengkulnya buat sop, jangan lupa ya ini dan itunya. Bahkan nanti ada yang ngumpetin jeroannya lah, ngumpetin ini dan itunya lah. Masya Allah. Ingat loh Pak, ini ibadah, ini amanah yang harus ditegakkan sebaik mungkin. Karena kalau sudah menyangkut masalah ibadah, ada kekhususan, ada aturan-aturan yang perlu ditaati dalam pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh, dan niatnya harus dimulai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwafillah,
menyembelih binatang untuk hari raya Id, di hari raya Id tidak sama dengan menyembelih binatang dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang juga di hari yang sama nanti melakukan hal yang seperti memotong satu ekor hewan kurban, tetapi ingat bahwa mereka melakukan itu bukan untuk Allah tetapi selain Allah. Kok bisa? Iya. Ikhwah fillah, menyembelih binatang untuk selain Allah adalah perkara syirkul akbar, bukan lagi asgar. Kalau riya termasuk asgar, syirik kecil. Tetapi memotong hewan kurban untuk selain Allah, maka syiriknya adalah syirik akbar. Ini perkara yang akan menggugurkan iman. Jadi berhati-hatilah. Tanam niat berkurban karena Allah, kemudian ambil haknya sepertiga, dan jangan bilang saya nggak perlu yang sepertiga. Nabi bilang di sepertiga itu ada hak kamu dan itu adalah berkah. Jadi jangan sok tahu. Kalau Nabi bilang berkah, ambil, makan. Kenapa? Makan yang berkah. Ya Pak? Gitu. Oh saya nggak perlu Ustaz, saya udah biasa makan daging. Enggak, hari itu adalah hari bergembira, hari yang berkah. Berkumpulnya orang-orang yang tidak berkurban dengan orang yang berkurban, bersahabat lebih akrab. Jadi kalau dapat sepertiga nanti ambil hakmu. Kenapa? Berkah. Nah ikhwah fillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita sejelas mungkin, ya, menunjukkan hal ini dalam hal-hal yang menyangkut hal-hal yang wajibah setelah salat. Jadi Allah Ta'ala menyertakan penyebutan penyembelihan binatang dengan salat dalam beberapa ayat dan dalam kitabnya. Jadi menyembelih binatang kurban harus karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah yang paling mulia dan ketaatan yang terbesar. Mulai ini masuknya bab pada bab akidah tauhid, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih selain kepada Allah adalah perkara syirik besar, dan hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tauhid secara sempurna dan baik. Di satu tempat dahulu saya pernah berdakwah, ketika seseorang mencari anak yang hilang di kali, maka mereka mengorbankan seekor kambing atau seekor ayam, kemudian darahnya dicelupkan ke kali atau danau atau sungai yang anak-anak itu tenggelam, dengan harapan anak itu besok nongol. Kalau ditanyakan kepadanya kenapa harus begitu, mereka berkata, kami mengundang penguasa sungai, penguasa danau, penguasa kali, mudah-mudahan nanti penguasa ini memberikan kami petunjuk di mana anak-anak tadi tenggelam. Mereka berkorban bukan karena Allah, tapi mereka memotong hewan itu untuk persembahan kepada selain Allah. Darahnya ditumpahkan, kemudian bangkainya ditenggelamkan pula di sungai itu atau di danau itu, atau di ada juga yang di laut, ya. Nah perkara ini saudara, ini adalah perkara syirik kepada Allah, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah dalam hal ini pernah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di Makkah pada zaman Nabi SAW. Mereka menyembelih binatang ini untuk selain Allah, untuk jin-jin yang dianggap menunggui batu-batu yang besar, bukit-bukit yang tinggi, atau aluran-aluran sungai yang kecil dan sebagainya. Sehingga mereka melakukan persembahan-persembahan kepada para penguasa yang mereka anggap ada itu, dengan harapan bahwa mereka bisa selamat kalau melalui daerah itu dan tidak diganggu oleh penguasa-penguasa yang mereka anggap ada tadi. Nah ikhwah fillah, sementara Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ayatnya jelas sebagai dalil buat kita bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh berkata oleh Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, salat nih yang barusan kita lakukan, inna salati, salat ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh kita, atau salat-salat yang ghairu mahdhah yang lainnya yang disunnahkan kepada kita, itu disuruh dikatakan oleh Nabi, sungguhnya inna salati, sungguhnya salatku itu, ya. Kemudian diiring dengan wa nusuki. Wa nusuki itu manasik. Kalau haji itu ada kurbannya nanti. Perjalanan haji kemudian ada kurban. Nah, kurbannya itu yang perjalanan haji diri oleh kurban tadi, maka kurbannya mulai dari manasik awal sampai kurbannya dan sampai penutupan haji dan sebagainya, maka hendaklah manusia melakukannya untuk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya salatku, kemudian penyembelihanku, ya, kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas kita Allah suruh pada kita hanya untuk Allah. Tidak boleh ada celah di mana selain Allah bertengger dan masuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Berhati-hatilah. Idul Kurban, Idul Fitri mengajarkan kepada kita beribadah khusus kepada Allah. Barang siapa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah kasihkan dia pahala, dan pahalanya dari Allah langsung. Coba bayangkan, Idul Adha, Allah suruh kita di hari raya Id, kemudian hadir di lapangan, kemudian berkorbanlah bagi yang mampu, dan yang tidak mampu, yang mampu tapi tidak berkorban, maka Allah larang, jangan bergabung dengan kelompok aku, kata Nabi. Kamu bukan kelompok kami, silahkan tempat yang jauh. Bagi mereka yang mampu berkurban tetapi tidak berkurban dengan alasan yang tidak syar'i, maka Nabi bilang, jangan bergabung dengan kelompokku. Nggak boleh gabung dengan Nabi, nggak boleh gabung dengan sahabat, nggak boleh bergabung dengan orang-orang saleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya Id. Coba bayangkan. Berarti yang dibolehkan hadir pada hari itu adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang yang sanggup berkorban, dia berkorban. Tetapi ada orang miskin yang tidak berkorban tapi taat kepada Allah, dia hadir di hari Id. Kenapa? Dia punya hak, karena dia tidak ada kewajiban untuk berkorban. Maka berkumpullah orang yang saleh, memiliki kemampuan untuk berkorban, bertemu dengan orang yang miskin dan tetap saleh kepada Allah Azza wa Jalla, berdialog, ngobrol, apa kabar sampean, bagaimana kabarnya, gitu, ya. Nanti mereka mendapatkan jatah hak mereka sebagai mustahik yang mendapatkan daging hewan kurban. Apakah hanya untuk orang-orang miskin? Tidak. Hari raya Id itu, Idul Adha itu adalah hari raya bergembira, makan dan minum. Berkumpullah, masaklah itu daging sama-sama, bergembiralah, bersyukurlah, berzikirlah. Nah, ikhwah billah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan, kalau sudah inna salati, Nabi berkata, sesungguhnya salatku hanya untuk Allah. Kemudian manasiku wa nusuki, penyembelihanku hanya untuk Allah. Wa mahyaya, dan hidupku hanya untuk Allah. Wa mamati, hanya untuk Allah, matiku. Kalau sudah kehidupan kita hanya untuk Allah, kematian kita hanya untuk Allah, maka mana celah yang pada selain Allah? Tolong cari. Enggak ada. Kalau ternyata ada celah kehidupan kita untuk selain Allah, berarti berhati-hatilah ketika kita menghadap Allah dengan keimanan, dengan tauhid yang tidak sempurna. Ada kecacatan tauhid kita pada Allah Azza wa Jalla. Ingat ya Pak, kalau di masjid zaman kecil saya ada yang suka Miftahul Jannah La ilaha illallah, gitu ya. Miftahul Jannah La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu. Miftahul Jannah, kunci surga itu, pintu gerbang surga itu dibuka dengan sebuah kunci yang di dalam nanti ada pintu gerbang lagi, pintu gerbang sedekah, pintu gerbang zakat, pintu gerbang kurban, pintu gerbang berbakti pada orang tua, pintu gerbang Ramadan.
dan seterusnya. Tetapi dibuka oleh sebuah pintu besar dengan satu kunci yang sama yang dimiliki oleh kaum muslimin. Apa itu? Apa itu? La ilaha illallah. Miftahnya itu, kuncinya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada peribadatan yang hak kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Tuh, bersih, nggak boleh ada selain Allah ikut di dalamnya. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dengan bersih hanya Allah. Manusia membuat Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada Tuhan ABCD, mereka buat Tuhan yang di langit, Tuhan yang di bumi, Tuhan yang di laut, Tuhan yang di udara. Mereka bikin, padahal mereka sendiri bingung dengan Tuhan-Tuhannya. Kenapa kok bisa ada banyak Tuhan? Mereka juga bertanya, kenapa bisa begitu? Jawabnya bagaimana? Mereka pusing sendiri. Sehingga kitab-kitab mereka pun banyak. Ada kitab A, kitab B, kitab C dan sebagainya. Kenapa? Karena memang lahir dari pemikiran mereka, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah, miftah jannah itu cuma satu. Apa itu? La ilaha illallah. Tiada ilah yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ilah yang diibadahi dengan benar, dengan hak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti besok Idul Adha kita setelah Idul Fitri yang kemarin kita laksanakan dengan ikhlas, dan semoga Allah kasih gelar kita la'allakum tattaqun, ditambahlah oleh Allah dengan ujian berikutnya. Nih, Idain, hari raya Idul Adha, berkorban, salat berjamaah, kemudian berkorban, memotong seekor hewan kurban dengan tata cara yang syariah. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada boleh kebanggaan kepada selain Allah. Ya Pak, pernah ada teman bilang gini, Ustadz, kan orang harus tahu siapa aja yang kurban. Enggak ada syariatnya. Ya Pak, nggak ada. Tulis namanya kurban si A, si B, nggak ada itu. Yang ada adalah si A yang berkorban harus tahu bahwa dia berkorban karena Allah. Kalau dia bisa menyembelihnya sendiri, itu sunnah muakkadah. Ya, kita kan sering nitipin sama ahli sembelih, betul. Nanti ahli sembelihnya dapat hadiah. Kalau bisa jangan dari daging kurban, dia dari daging lain atau dalam bentuk uang, dihadiahkan. Ali radhiyallahu an dan Rasulullah SAW, Nabi pernah berkorban berapa ratus ekor, sehingga Nabi selelah memotongnya, Ali melanjutkannya. Tidak pernah berkata ini kurbanku. Rasulullah Nabi berkata, ya Allah, gitu ya, inilah kurbanku karena Allah, gitu aja. Nabi pernah juga berkorban satu ekor hewan untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya dan untuk umatnya kaum muslimin, satu ekor kurban. Bayangkan, Nabi pelit enggak? Saat itu Nabi memang sedang susah, tapi kalau lagi banyak dagingnya, lagi banyak hewannya yang dia miliki, lagi banyak hartanya yang dia miliki, maka banyak pula kurbannya. Begitulah Rasulullah SAW. Nah, ikhwah fillah, jamaah rahimakumullah, kembali ya, pada penyembelihan selain kepada Allah, maka cara-cara ini adalah cara yang batil, tidak hak, batal, tidak diterima. Kenapa? Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh aktivitas kehidupan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh terbesit sedikit pun selain Allah. Berhati-hatilah dengan tauhid. Berhati-hatilah dengan tauhid. Ketika kita mati sementara hati kita menyimpan selain Allah, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, Pak. Jangan main cap cip cup, tembang kuncup itu. Jangan. Hidup ini bukan cap cip cup, Pak. Hidup ini ikhtiar, doa, minta sama Allah, minta mati dalam keadaan memegang tauhid. Ya Allah, bi husnil khatimah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu di dalam dada ini ada miftahul jannah, ada la ilaha illallah,
Kunci surga itu la ilaha illallah. Kuncinya bisa dibuka, klop. Kalau la ilaha illallahnya klop dengan kunci surganya. Kalau la ilaha illallahnya berkarat, kalau la ilaha illallahnya patah giginya, dia akan terbuka pintu surgamu. Nggak bakal terbuka. Capek-capek ibadah tapi akidahnya salah. Merasa soleh tapi ternyata salah di hadapan Allah. Berhati-hatilah. Merasa sudah dekat dengan Allah ternyata tidak. Kenapa? Selama ini pengertian akidahnya salah. Datang kepada Allah setiap hari, tiap azan datang dia nomor satu, tapi juga datang dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburan dia datangi, dia minta. Lautan dia datangi, dia minta pada penguasa lautan. Gunung dia datangi kepada penguasa gunung, minta ini dan itu. Ini akidah yang berantakan. Dan ini banyak di negeri ini. Ya Pak, saya ditanya, Ustadz boleh enggak ziarah? Saya bilang ziarah di zaman Nabi awalnya haram, dilarang. Kenapa? Akidah kaum muslim belum kuat, masih bercampur dengan kebudayaan Makkah yang menyembah tokoh-tokoh nasional mereka, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Kubur-kubur mereka diagungkan dan dimuliakan, patung-patung mereka dibuat sedemikian rupa, diibadahi dan sebagainya. Maka Nabi melarang mereka untuk berziarah kepada makam-makam meskipun keluarganya sendiri. Ketika iman mereka sudah kuat, maka Nabi justru bukan saja membolehkan, mangga silahkan. Ya, apa? Mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlad dayyar dan seterusnya. Doakan penghuni kubur. Dan dilarang meminta kepada penghuni kubur siapapun yang mati di dalamnya. Ini kalau sudah tokoh besar yang sudah kelihatan sakti mandraguna, jalannya ke kuburan itu aja ngesot, saudara. Ngesot, kuburan ngesot, ngesot Pak, merangkak-rangkak itu. Naudzubillah. Ada apa dengan kuburan itu? Nggak pernah diajarkan kepada makam Rasulullah. Pernahkah antum ketika di Madinah, ya, ziarah ke makam Nabi ngesot pernah? Nggak ada ajaran dari Nabi begitu. Nggak ada. Di sampingnya ada makam Umar, di sampingnya ada makam Abu Bakar. Tokoh-tokoh yang mencintai Rasulullah, mengiringi Nabi dalam dakwah dan sebagainya. Nggak ada diajarkan kepada kita oleh Rasulullah kalau datang ke makamku nunduk, ngesot dan sebagainya. Nggak ada. Yang ada diajarkan untuk apa? Berdoa kepada Allah untuk Rasulullah. Apa bentuk doanya? Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Nggak boleh ada penyembahan, nggak boleh ada permintaan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami datang kemari, mohonlah diberi kemuliaan, kebesaranmu tiada berperi, wahai Nabi junjungan. Kedengarannya enak, benar, tapi kalimatnya kalimat mengandung kesyirikan yang besar kepada Allah Ta'ala. Dia berkata apa? Kebesaranmu tiada berperi. Kebesaran Nabi Muhammad tetap ada hitungannya, tapi kebesaran Allah lah yang tiada berperi. Berhati-hati dengan akidah. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling bagus ciptaan Allah, akhlaknya paling mulia di antara seluruh manusia. Itu benar, betul. Tapi kalau tiada berperi, salah. Yang tiada berperi cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya berbeda. Jangan ada peribadahan kepada Rasulullah, nanti bakal mirip orang-orang Nasrani dan Yahudi. Beribadah kepada nabi-nabi mereka. Nah, ikhwah billah, kembali kepada soal pemotongan hewan kurban. Kenapa saya katakan harus berkaitan dengan tauhid? Karena tidak bisa tidak dengan tauhid. Ketika kita mengasah golok kita untuk memotong hewan kurban, ada akhlaknya. Kenapa? Karena menghormati hewan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, memotong dengan penuh cinta kasih sayang. Bisa nggak Pak? Bisa nggak memotong hewan kurban nanti dengan penuh cinta kasih sayang? Bisa nggak? Nabi bisa, sahabat bisa, orang-orang soleh bisa. Ketika Nabi memotong hewan kurban, Nabi memotongnya dengan pisau yang agak panjang sedikit tetapi agak kecil,
bentuknya pisau Nabi itu agak melengkung, tajam sekali. Kalau kita sekarang ngetesnya pakai apa? Kertas ya, dipotong gitu ya, cis gitu ya. Kira-kira bagusnya, oh kalau bagus hasilnya, ini bagus nih. Nabi menaruhnya ke belakang sini goloknya supaya nggak kelihatan sama hewan kurban itu, ya. Kemudian Nabi kemudian berdoa pada Allah, Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala, dan seterusnya. Dihiburnya itu hewan, dielus-elusnya kepalanya, kibas tadi, ya. Kemudian dia taruh, ditidurkan. Kemudian secara cepat Nabi mengangkat senjatanya, mengangkat golok alat potongnya. Kemudian Nabi menaruhnya tuh, Bismillah, Allahu Akbar, selesai. Satu kali. Kita berapa kali? Kita berapa kali? Nggak naruh Nabi sekali, cuma karena tajam sekali, makanya nanti disiapkan alat asah goloknya. Siapkan alat asah. Jadi setiap habis motong, asah lagi, motong, asah lagi. Setiap hewan kurban harus dalam keadaan setajam-tajamnya dipotong. Nabi tidak begini motongnya, Pak. Yang tajamnya madhab kemari, Nabi beginikan ke lehernya, ya, lehernya ditekan oleh Nabi, tarik, sat, selesai. Kita kayak gergaji. Masya Allah. Akhlak ini berkaitan dengan akidah masalahnya. Kenapa harus lembut? Karena Nabi lembut. Kenapa kita lembut? Karena Nabi lembut. Kenapa Nabi lembut? Karena Allah menyuruh untuk lembut kepada hewan kurban. Ketaatan kita itu masuk dalam akidah. Akidah itu masuk dalam babut tauhid, babut ta'ah. Jangan dianggap ringan itu, Pak. Ini perkara-perkara gini akan bersambungan terus dengan tauhid. Tidak ada satupun perkara ibadah kita, ya, baik itu muamalah atau selain muamalah, tidak berkaitan dengan tauhid, nggak ada. Pasti selalu. Kenapa dengan tauhid? Karena makna tauhid adalah mengesahkan Allah, menunjukkan semua aktivitas hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Nah, jamaah rahimanir rahmatullah, Idul Kurban sebentar lagi. Barang siapa tidak berkurban, bagi mereka yang sudah mendapatkan kesanggupan untuk berkurban, kata Nabi, jangan sholat bersamaku. Jangan sholat bersamaku. Sholat bersama siapa sana? Kalau nggak bersama Nabi, bersama siapa sholatnya? Di zaman Nabi nggak boleh ada dua kafilah. Harus bersama Rasulullah kalau memang dekat jaraknya, kecuali sudah berbeda kota dan sebagainya. Kalau di masjid Nabi nggak boleh ada ke masjid yang lain samping masjid Nabi bikin, nggak boleh. Kenapa? Demi maslahat berjamaah. Rasulullah pemimpinnya. Kata Nabi, jangan sholat bersama aku buat orang-orang yang sanggup untuk berkurban. Ada orang yang sanggup berkurban ikhlas karena Allah, tapi banyak juga yang tidak ikhlas karena Allah. Berkurban karena kebanggaan. Ada yang berkurban terpaksa karena kaya, punya uang, nggak berkorban, nggak enak. Ini pun termasuk syirik. Kenapa? Karena terpaksa berkorban. Ustaz, kalau gitu lebih baik nggak usah. Kena tetap antum jangan sholat bersama Rasulullah. Berarti apa? Ketika kita punya kewajiban, maka tunaikanlah karena memang sudah sampai nisab kita. Berarti kewajiban antum sebagai orang yang diwajibkan berkorban, tanamkan saya harus berkorban. Semenjak dari sekarang tanamkan, ya Allah, bersihkan hatiku berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menyuruh orang yang berkorbanlah, yang memotong hewan kurbannya, biar bertambahlah keikhlasan di dalam hatinya, biar merasakan sendiri Bismillahi Allahu Akbar, la haula wala quwwata, dan seterusnya dipotong. Saat udah, kemudian serahkan panitia. Kemudian antum yang berkorban mendapat sepertiga, dan sepertiga itu makan. Kenapa? Berkah. Jangan sok tahu. Oh, saya nggak perlu, Ustaz, sudah biasa makan daging. Enggak, makan. Kenapa? Berkah. Terserah antum mau sop, mau bikin sate, nggak ada masalah itu, ya. Nah, ikhwah fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada satu kurban, ya, dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan begini. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat
Dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Dakhalal jannata rajulan fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Beda dikit ya. Sahabat bertanya, Nabi berkata begitu, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Sahabat nanya, kok bisa gitu ya Rasulullah? Kenapa kok bisa begitu? Ya. Kemudian Nabi berkata begini. Nabi menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maksudnya nggak boleh lewat sebelum dia berkurban, membuat persembahan untuk berhala tadi ya. Maka kemudian mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi yang mau masuk ya, mau lewat, apa yang dikatakannya? Persembahkanlah sesuatu untuknya, persembahkanlah sesuatu untuk patung ini. Kemudian dia menjawab, orang yang mau lewat tadi, salah satu menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan kepada patung itu. Kemudian orang tadi yang menjegatnya berkata lagi, persembahkanlah untuknya walaupun seekor lalat, walaupun seekor lalat, persembahkan kepadanya. Sudah, laler, persembahkan. Maka kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, ya, persembahkanlah untuknya sesuatu. Kemudian kata temannya, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah ya. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga, sementara tadi yang menyuruhnya untuk mempersembahkan lalat dan tetap melakukannya, dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melakukan persembahan kurbannya bukan untuk kepada Allah tetapi kepada berhala-berhala yang disuruh untuk beribadah. Cuma ada seekor lalat, bukan kibas, bukan unta, bukan domba, seekor lalat. Seekor lalat tidak punya nilai dan harga, bahkan kita jijik untuk mendekatinya, menangkapnya. Tidak ada harganya. Binatang yang menjijikkan karena tempatnya sampah dan sebagainya. Tapi kata orang tadi, korban walaupun hanya dengan lalat. Ada yang taat mengikuti perintahnya, dia masuk nerakanya Allah, dan orang yang dibunuh karena menolaknya, karena kami tidak akan kemudian melakukan persembahan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala walaupun dengan seekor lalat, maka dia masuk surganya Allah Ta'ala. Ini perkara akidah. Bab kurban itu perkara akidah, tidak sederhana. Jatuh kewajiban, kalau tidak dilakukan, kata Nabi, jangan salat bersamaku, berarti dianggap oleh Rasulullah bukan bagian dari aku. Maka berkorbanlah dia. Ingat, jangan terpaksa karena Nabi menyuruh. Disuruhlah kita berikhlas hati, maka dibelikanlah satu ekor unta atau satu ekor kambing, satu ekor unta untuk 7 orang, satu ekor kambing 1 orang. Maka berkorbanlah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat penyembelihan pertama diucapkan oleh Nabi, ya, bismillahi Allahu akbar. Saat tertumpahlah darah ke bumi, bukan persembahan kepada selain Allah, maka dipotonglah, diselesaikanlah, dikulit dan sebagainya, daging diberikan kepada manusia, kepada sesama kaum muslimin yang memerlukan, dan sepertiga pada orang yang mampu, dan kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak Islam pun diperbolehkan untuk mendapatkannya. Kalau dalam lingkungan kita ada orang yang tidak Islam, siapapun dia, itulah kebaikan kaum muslimin, itulah kebaikan Islam. Di hari raya itu semua orang kalau bisa makan daging kurban. Orang yang tidak sanggup kurban mendapatkan daging kurban, orang yang sanggup berkurban mendapatkan haknya sepertiga. Makanlah, bergembiralah, tersenyumlah, berzikirlah. Ikhwah billah, masya Allah. Kalau udah bicara soal ibadah kepada Allah itu nikmat, menyenangkan, nggak ada yang menggusarkan. Yang membuat kita gusar apa? Karena kita ibadah tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang nyangkut. Kenapa? Tauhidnya lagi rusak. Tauhidnya lagi rusak. Kalau kita bangun subuh kemudian malas, ingat, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Kenapa? Tauhid kita lagi rusak.
Kalau kita kesel dengar azan, baru juga asar, udah mau maghrib lagi, ya, dia sholatnya menjelang maghrib soalnya, ya, tidak ikhlas dia karena Allah Ta'ala. Hati-hatilah, bab kurban saja menyebabkan bisa syirik akbar, apalagi babus salah, bab salat. Hendaklah dia salat, hendaklah dia tanamkan dalam hati, dalam hidupnya, salatku hanya untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Bukan saat kamera ada di hadapan, bukan saat video hendak dibuatkan, oh takbirnya Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Tapi pelaksanaan hidupnya tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pemimpin seperti itu, maka kadzab, pemimpin yang penuh dusta. Kelihatan taat, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaan hidupnya tidak ada Islam dipakai olehnya. Bahkan apa-apa yang ada di Islam diambilnya untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bertaubatlah sebelum Allah mengambil ruhmu ke langit, dan tidak ada lagi taubatan nasuha. Ya Pak? Saudara, tahun ini kita bersedih, benar? Nggak bisa pergi haji, betul? Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji. Udah, nggak perlu ada yang disalahkan, yang jelas ada yang salah, betul? Walaupun tidak mau ngaku. Naudzubillahi min dzalik. Kita doakan yang salah tadi besok tahun depan jadi saleh, amin, amin. Jadi orang yang saleh, amin. Jadi bisa pergi haji, amin. Ya, jadi saudaraku, Masya Allah, ya, hidup di akhir zaman, hidup yang penuh fitnah, penuh cobaan. Kita generasi yang ditakdirkan oleh Allah lahir dan besar di zaman menuju akhir zaman. Anak-anak kita akan lebih lagi menemukan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan bertemu dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan bertemu dengan Dajjal laknatullah alaih. Generasi berikutnya seterusnya. Ya, kalau kita mudah-mudahan belum kesebut, belum nyampe insyaallah, ya. Paling-paling tinggal 10 tahun, 20 tahun lagi. Udah, sekarang banyak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan generasi kita sampai menuju akhir zaman adalah generasi yang salamah, generasi yang tauhidnya benar, generasi yang akidahnya benar. Ingat loh Pak, kita pernah dengar cerita tentang Dajjal dan hadisnya, betul? Tentang Dajjal, matanya yang sebelah ada tulisan kafara, kafir, betul? Badannya agak pendek, buntak, kakinya berbentuk O, kalau lari cepatnya luar biasa seperti angin, ya, sehingga orang terpesona dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, ya, sehingga pasir yang dia genggam bisa menjadi gandum dan beras. Tanaman yang dia lemparkan dengan air bisa tumbuh tiba-tiba di gurun sekalipun. Coba, ya, di zaman kita kalau orang kayak gitu kira-kira dianggap Tuhan ya? Nggak usah ketemu Dajjal, sekarang aja nih ada orang kayak gitu, Masya Allah, didatangi saudara. Orang bisa memindahkan penyakit ke hewan aja didatengin, betul? Kasihan Pak, penyakit dipindahkan ke hewan, mendingan hewannya buat kurban, kan gitu. Akhlak kepada hewan, Nabi memotong hewan saja dengan cara yang syar'i, penyakit dipindahkan. Allah, nggak ada dari nabinya. Ya, itu bukan kebiasaan Islam. Nah saudaraku, kembali lagi nih. Jadi ketika nanti manusia bertemu Dajjal laknatullah alaih, lihat nih, kalau dia tidak punya akidah yang benar, pasti dia terjerumus dan ikuti Dajjal. Kenapa? Terpesona dengan kemampuan yang Allah berikan oleh Dajjal. Maka kata Nabi saat itu, apabila kamu bertemu, hindarilah. Takut kita rontok akidahnya. Karena nanti banyak orang-orang yang bergelar maafkan saya, meskipun bergelar ulama, yang ikut kepada Dajjal laknatullah alaih. Berhati-hatilah, saya pun ngeri. Orang-orang yang selamat adalah orang yang mendoa pada Allah, yang sering berdoa untuk dihindarkan dari Dajjal. Orang-orang yang menghafalkan Al-Kahfi di awal, kemudian membacanya ditinggalkan. Orang-orang yang punya pengertian akidah yang syariah. Apa itu akidah yang syariah? Ini ilmu akidah nih Pak, bisa membedakan makhluk dan tidak makhluk. Dajjal itu makhluk yang Allah lebihkan, betul? Apa buktinya makhluk? Dia tidak pernah bisa merubah wajahnya menjadi tampan. Kalau dia Tuhan, dia gampang merubah aja wajahnya jadi tampan, betul? Tetap dia tidak bisa ubah takdirnya dari Allah itu. Matanya cuma sebelah, ada tulisan kafara, dia nggak bisa ubah itu.
Ini tauhid Pak, ini keyakinan. Nanti apabila kita ketemu dengannya, nah ini benar perkataan Allah, benar perkataan Rasulullah, ini Dajjal laknatullah alaih, bukan Tuhan. Kenapa? Makhluk biasa dia, hanya Allah jadikan dia sebagai fitnah dan cobaan. Tuh, akidah kita tertanam, insya Allah kita selamat. Nah, dengan pengertian akidah yang benar, bukan dilihat dari saktinya dia oleh Allah Ta'ala, bukan itu yang kita lihat. Sehebat-hebatnya Dajjal tidak bisa mengubah wajahnya menjadi wajah yang tampan dan indah, tetap jelek. Ada tulisan kafaroh dan tidak bisa diubah. Ini ilmu akidah. Ini yang ditanamkan di dalam hati. Kamu tetap Dajjal, kamu laknatullah alaih. Di saat itu kita ditawarkan untuk masuk nerakanya dalam bentuk api yang menyala, atau surganya dalam bentuk air yang indah, taman yang luas, makanan yang banyak. Masuk ke surganya, maka kita masuk nerakanya Allah. Masuk ke dalam nerakanya, maka kita masuk surganya Allah. Pilih. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya Pak. Tapi Dajjal kecil sekarang sudah mulai nongol. Ya, peringatan buat kita. Dajjal kecil sudah mulai nongol pelan-pelan. Jangan-jangan kita juga bagian dari Dajjal kecil, naudzubillah. Ya, apa buktinya sombong kepada Allah? Kenapa? Nggak mau sholat, Dajjal kecil. Nggak mau sholat, Dajjal kecil tuh. Hati-hati. Ada azan ngegerutu, Dajjal kecil tuh. Ada ceramah marah-marah mulu, Dajjal kecil tuh. Benci sama syariat Islam, Dajjal kecil tuh. Ya, banyak sekarang. Bukan dia Dajjalnya, tapi ini bukan juga calonnya dari dia. Dajjal ada sendiri, tapi ini Dajjal kecil ini memang disiapkan oleh Allah. Memang ada persiapannya untuk menyambut Dajjal itu oleh syaitan dan iblis dari kelompok jin dan manusia. Dibuatkan terus. Tentaranya dibuatkan, sudah disiapkan. Maka nanti dikatakan dalam hadis, Dajjal akan keluar dari Isfahan bersama 7.000 Yahudi. Isfahan di mana? Tempatnya di Iran, tempat yang kalau di sini puncaknya. Tuh dia di Bogor, itu Isfahan seperti itu. Daerahnya indah, sejuk. Isfahan. Keluar dari situlah Yahudi laknatullah alaih bersama Dajjal 70.000 orang. Berarti memang Yahudi itu memang temannya Dajjal. Udah. Ngapain lagi dibilang Yahudi bisa jadi berteman? Enggak ada. Udah kata Allah, walan tardu angkal Yahudu wan Nasara hatta. Mereka semuanya temannya Dajjal laknatullah alaih. Enggak bisa dipercaya. Jangan pernah percaya pada Yahudi. Ya. Ini bikin malah hubungan erat dengan Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, ya, terakhir. Setelah dipotong tadi orang yang tidak mempersembahkan lalat, ya, maka dia masuk surganya Allah. Dan mereka yang mempersembahkan seekor lalat kepada patung tadi, maka dia masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tawaran hidup akan ada pada kita setiap saat. Neraka atau jannah, maksiat atau taat. Selalu ada. Pada siapa saja. Pada ulama, pada ustadz, pada kiai, pada orang biasa, selalu ada tawaran-tawaran seperti itu. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun, jatuh, bangun. Kita berharap ketika kita dalam keadaan bangunlah, Allah matikan kita. Jangan dalam keadaan jatuh. Sering-seringlah membangun diri dan jangan menjatuhkan diri. Betul? Kalau menjatuhkan diri dengan sendirinya, na'udzubillah. Tapi kalau terjatuh, kadang-kadang kita suka tersandungnya, kurang hati-hati. Benar? Berhati-hatilah, makanya hidup itu, ya, berhati-hatilah dengan hidup. Takutnya kita dalam keadaan tidak hati-hati tadi jatuh, kemudian Allah matikan. Masuk kamar mandi contohnya ya Pak, pakai kaki kiri, baca doanya, betul? Apa doanya Pak? Dan seterusnya, betul? Minta sama Allah perlindungan dari gangguan setan perempuan dan setan laki-laki supaya tidak terpleset, tidak jatuh dan sebagainya. Ingat Pak, hindarilah jatuh di kamar mandi, ya, hindarilah. Ya, banyak setannya di situ. Takutnya sakaratul maut yang takdirkan kita justru penghuni setan di kamar mandi. Jadi berhati-hatilah, itu contoh yang paling luar biasa, paling sederhana sekali, ya. Masuk kaki kiri, doa pada Allah supaya syaitan tidak mengganggu. Dan berlekas-lekaslah di kamar mandi, jangan berlama-lama. Kenapa? Bukan tempat yang bagus buat zikrullah, ya Pak.
sama kayak kafe, ya, ngopi, kafe, dengarkan musik, benar, wafat, kik, mati. Lagi denger lagu Bengawan Solo, kafe Bengawan Solo. Ada tempat saya, bukan, ada kafe Bengawan Solo tempat saya. Ya, jadi saudara, hati-hatilah dalam perkara sederhana sekalipun, kalau bisa kita tetap dalam keadaan mengingat Allah. Mengingat Allah itu, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga dengan banyak mengingat Allah, hati akan membuat jadi tenang. Hati yang tenang itu adalah hati yang isinya tauhid, pengesaan, pengibadatan hanya kepada Allah. Berkurbanlah kalau sudah datang kewajiban, ya, ikhlaskanlah hewan kurban antum. Kemudian besok potonglah kalau bisa. Latihan sama Ustadz Kaswadi, Ustadz latihan dari sekarang goloknya diasah yang benar. Kenapa? Akhlak akan bersambung dengan akidah. Makanya akhlak Nabi benar. Kenapa? Tauhidnya benar. Gitu ya Pak ya. Baik saudaraku, mudah-mudahan ini manfaat, ya. Cuma saya minta satu sekarang. Ibu saya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Wafatnya usia 86 tahun, sudah dimakamkan. Minta didoakan, ya, bacakan Fatihah, semoga Allah ringankan bebannya di kubur, semoga Allah maafkan, semoga Allah terima dia orang yang saleh, salihah. Ibu itu paling nggak suka punya hutang, berapa aja langsung dibayar. Hutang hari ini besok dia bayar, gue nggak mau punya hutang. Tuh mak, sholat rajin luar biasa, ya, sampai terakhir hidupnya sholat duhur aja bisa 2 kali. Suka ketawa saya. 86 kan udah ini ya, udah agak terganggu ingatannya. Masya Allah, pikun, bukan gila, pikun, ya, sholat gitu. Kemudian habis sholat, gue udah sholat belum gitu, ya. Ya itu wajar lah, ya. Jadi meninggal di dunia di Rumah Sakit Mitra, udah dimakamkan, alhamdulillah. Minta doanya dari antum semuanya. Yuk kita doa bareng-bareng untuk semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amal kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka syari'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, telah terlahir kami sebagai anak-anak dari orang tua, ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil hingga dewasa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, cintai dan sayangilah mereka, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam jannah-Mu, ya Allah, sehingga mereka berharap kami pun berkumpul dengan mereka dan kami berkumpul bersama mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah generasi setelah kami generasi yang saleh dan salihah, dzurriyyat yang taat kepada Engkau dan Rasul-Mu, ya Allah. Dzurriyyat yang memperjuangkan agamamu dengan sahih dan benar, dzurriyyat yang ikhlas memperjuangkan agamamu dengan jihad yang sungguh-sungguh, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepadamu dan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami, kepada generasi kami setelah kami dan sebelum kami. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh yang telah meninggal setelah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.